Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas statistika kimia. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang statistika kimia ini, maka terlebih dahulu kita menyampaikan hal-hal pendahuluan, yaitu tentang data. Data adalah fakta mentah, angka, simbol, atau deskripsi yang belum terorganisir dan belum diproses. Data bisa berupa apa saja, mulai dari angka penjualan, suhu ruangan, hingga warna baju. Informasi adalah data yang telah diolah, diorganisir, dan diberi konteks sehingga memiliki arti dan bermanfaat bagi penerimanya. Contoh, data 25, 30, 31, 28, 26. Ini kita tidak tahu apa ini. Nah, ini menjadi informasi jika ada tambahan bahwa suhu udara minggu ini cenderung panas dengan rata-rata 28 derajat Celcius. Atau bisa juga setelah kita menyebutkan angka data tersebut, diberikan keterangan bahwa itu adalah suhu udara dalam derajat Celcius selama 5 hari. Pengelompokan data. Mengelompokkan data sangat penting dalam pengolahan informasi karena beberapa alasan. Pertama, bayangkan kamu mempunyai setumpuk kertas berisi angka penjualan toko kamu selama setahun. Akan sangat sulit untuk memahami tren penjualan, produk terlaris, atau bulan dengan penjualan terendah jika data tersebut tidak dikelompokkan. Dengan mengelompokkan data berdasarkan jenis produk, bulan, atau kategori lainnya, kita bisa dengan mudah melihat pola dan menganalisis informasi tersebut. Kedua, efisiensi dan efektivitas. Data yang terkelompokkan akan lebih mudah diakses dan diproses. Kita bisa dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan tanpa harus menyaring seluruh data mentah. Ketiga, mengidentifikasi pola dan tren. Pengelompokan data memungkinkan kita untuk melihat pola dan tren yang tersembunyi dalam data mentah. Misalnya, dengan mengelompokkan data penjualan berdasarkan musim, kita dapat melihat produk mana yang paling laris di musim tertentu dan mempersiapkan stok dengan lebih banyak. 3. Mempermudah pengambilan keputusan. Informasi yang jelas dan terstruktur dari data yang terkelompokkan akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam penjualan yang dikelompokkan berdasarkan wilayah dapat membantu kita memutuskan di mana saja membuka cabang toko baru atau mengalokasikan sumber daya pemasaran. Berikutnya, penyajian informasi yang lebih baik. Data yang terkelompokkan dapat disajikan dalam bentuk
yang lebih mudah dipahami, seperti grafik, tabel, atau diagram. Ini akan membantu menyampaikan informasi secara efektif kepada orang lain. Berikutnya, jenis data. Dalam statistika kimia, kita menjumpai beragam jenis data. Memahami jenis-jenis data ini penting karena akan mempengaruhi metode analisis yang tepat untuk digunakan. Yang pertama, pengelompokan data berdasarkan sifatnya. Ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, data yang mendeskripsikan kualitas suatu objek, tidak dapat diukur dengan angka. Data kualitatif ini dapat dibagi lagi atas data nominal dan data ordinal. Data nominal, data yang tidak memiliki urutan atau tingkatan. Contoh, jenis unsur AU, AG, CU. Segolongan senyawa alkana, alkena, dikuno. Warna larutan merah, kuning, biru. Itu adalah data nominal. Data ordinal, data yang memiliki urutan atau tingkatan tetapi jarak antara tingkatan tidak terdefinisi dengan jelas. Contoh, tingkat kepolaran pelarut, polar, semipolar, nonpolar. Tingkat keasaman, asam kuat, asam lemah. Tingkat kelarutan, mudah larut, sedikit larut, tidak larut. Kemudian data kuantitatif, data yang berupa angka dan dapat diukur. Dikelompokkan atas data diskrit dan data kontinu. Data diskrit, data yang hanya dapat berupa bilangan bulat. Contoh, jumlah atom karbon dalam molekul, jumlah elektron valensi, jumlah ikatan, dan seterusnya. Sedangkan data kontinu adalah data yang dapat berupa bilangan desimal. Contoh, konsentrasi larutan, pH larutan, suhu reaksi, massa zat, dan lain-lain. Kedua, pengelompokan data berdasarkan skala pengukuran. Jadi berdasarkan skala pengukuran, ini juga dikelompokkan atas beberapa jenis, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jenis data nominal seperti dijelaskan sebelumnya, data nominal hanya bersifat kategorikal saja tanpa urutan. Contoh, jenis logam, alkali, alkali tanah, transisi.
Jenis data ordinal, data dengan urutan atau tingkatan, namun jarak antara tingkatan tidak terdefinisi. Contoh, tingkat kekerasan mineral atau skala Mohs. Data interval, data dengan urutan yang jelas dan jarak antara nilai memiliki makna, namun tidak memiliki titik nol absolut. Contoh, suhu dalam Celcius. Jenis data rasio, data dengan urutan, jarak antara nilai yang terdefinisi, dan memiliki titik nol absolut. Contoh, konsentrasi larutan, massa atom relatif, volume larutan, dan lain-lain. Jadi jenis data menentukan metode statistik yang tepat untuk digunakan. Misalnya data nominal dan ordinal umumnya dianalisis dengan statistika non-parametrik seperti uji chi-square. Kemudian data interval dan rasio dapat dianalisis dengan statistika parametrik seperti uji T dan ANOVA. Jadi dengan memahami jenis-jenis data dalam statistika kimia, kita dapat memilih metode analisis yang sesuai dan menginterpretasikan hasil analisis dengan benar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada mata kuliah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.